Nggak nyangka, direbus Presiden Jokowi, Rocky linglung nggak siap di penjara. Masih soal Rocky Gerung, yang awalnya merasa sangat hebat, bisa memaki-maki, menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas. Namun sekarang, Rocky merasakan akibatnya. Kita bicara data dulu ya, karena banyaknya laporan polisi yang sudah dibuat oleh masyarakat terkait kasus Rocky ini. Maka kasusnya diambil alih oleh Barreskrim Polri. Hingga sekarang sudah ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan yang dibuat terhadap Rocky Gerung. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan, dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Barreskrim untuk penyidikan lebih lanjut, di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi ataupun pengaduan, karena dua-duanya ini juga menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. 1 laporan polisi di Barreskrim, 3 di Polda Metro Jaya, 3 di Polda Sumatera Utara, 3 di Polda Kalimantan Timur, dan 3 di Polda Kalimantan Tengah. Total 13 laporan dan 2 pengaduan yang akan disidik bersamaan. Media cnnindonesia.com mengkompilasi pasal-pasal yang dikenakan terhadap Rocky. Dalam beberapa laporan polisi tersebut ada 7 pasal yang berasal dari UU ITE, KUHP, dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal itu mencakup penyebaran ujaran kebencian, penyebaran penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pernyataan kebencian atau penghinaan di muka umum, penghasutan, penyebaran berita bohong, dan penyebaran kabar berita yang menimbulkan keonaran atau kegaduhan. Begitu banyak pasal yang dikenakan. Lolos 1 atau 2 saja sudah cukup untuk mengantarkan Rocky Gerung ke jeruji besi. Apalagi sebelum ini kan sudah ada contohnya, kasus Roy Suryo. Pasal-pasalnya sangat mirip, yang bagian menyebarkan ujaran kebencian dan kabar yang membuat keonaran atau kegaduhan. Ini faktanya, dan nampaknya Rocky Gerung sudah menyadari hal ini. Awalnya Rocky mungkin masih cukup santai, karena ternyata masih ada partai politik yang membela dirinya, seperti Partai Demokrat, yang mengatakan Rocky tidak menunjuk siapapun dalam perkataannya itu dan menyebut pihak Jokowi anti kritik. Emangnya di era SBY dulu nggak ada yang masuk penjara karena dianggap menghina presiden? Demokrat oh demokrat, kayak meludahi SBY saja. PKS juga bersuara membela Rocky, menyebut bahwa niat Rocky itu baik dan berharap Presiden Jokowi tidak tersinggung. Coba kalau PKS yang dimaki-maki pakai kata-kata yang sama, mau nggak? Selain Demokrat dan PKS, Partai Nasdem juga melontarkan pembelaan terhadap Rocky, menyebut demokrasi menjadi tidak sehat jika Rocky dilaporkan ke kepolisian, bahwa Presiden harus membiasakan diri menerima kecaman. Lucu ya. Saya nggak yakin Nasdem akan ngomong gitu kalau Surya Paloh yang dibegitukan sama orang. Sekedar rangkaian kata-kata manis saja untuk membenarkan kelakuan Rocky. Bukannya demokrasi juga jadi tidak sehat kalau orang bisa memaki kata kasar atas nama kritik. Kritik itu bakal hilang substansinya ketika yang dipakai adalah caci maki, bukannya memakai fakta, data, dan argumen yang ilmiah. Ini yang membela Rocky semuanya kubu Anies ya. Selaras dengan perkataan Rocky soal people power yang biasanya memang dipakai oleh para pendukung Anies. Apakah pembelaan dari partai-partai politik itu mempan? Ternyata enggak sama sekali. Justru sesudah dibela oleh Demokrat, PKS, dan Nasdem, aksi menuntut penangkapan Rocky Gerung makin riuh. Keluar rencana aksi demo para relawan Jokowi yang bakal digelar pada tanggal 10 Agustus nanti, dalam hari yang sama dengan rencana aksi people power yang disebut Rocky waktu itu. Aksi para relawan ini rencananya bakal dihadiri oleh 10.000 relawan di Jakarta. Di daerah bisa jadi aksi serupa bakal digelar juga. Kemudian laporan ke kepolisian terus masuk, sampai jadi 13 laporan yang tadi sudah saya sebutkan.
ditambah dengan aksi penolakan atas kedatangan Rocky sebagai pembicara di sebuah diskusi di Yogyakarta. Lalu ada aksi penolakan juga di sebuah universitas di Jombang, Jawa Timur, yang kabarnya nyaris ricuh. Lalu ada masyarakat dari suku Dayak yang menggelar ritual potong babi, yang babinya itu ditempeli dengan foto Rocky Gerung. Ini merupakan bentuk sumpah agar Rocky segera ditangkap dan diadili. Di Kalimantan Barat, massa juga menggelar aksi mendatangi Mapolda Kalbar. Tujuannya mendesak Kapolri untuk menangkap dan memproses hukum Rocky Gerung. Sementara itu, di Surabaya, sekelompok massa pendukung Presiden Jokowi juga menggelar aksi menginjak-injak dan membakar foto Rocky Gerung. Ditambah dengan membacakan surat Yasin untuk membalas hinaan Rocky terhadap Presiden Jokowi. Saya yakin Rocky Gerung pasti takut bukan main melihat gerakan massa yang justru jauh lebih heboh ketimbang aksi people power yang anti Presiden Jokowi. Siapa yang gak takut? Rocky akhirnya bisa merasakan apa yang disebut sebagai teori Presiden Jokowi merebus kodok yang legend itu. Rocky sama sekali tidak menyangka bahwa saat ini dirinya lah yang kena giliran, dan itu semata-mata karena kepongahan, kesombongan, dan apakah bisa kita sebut juga sebagai kedunguannya sendiri. Rocky terpleset di tangga yang dibuat sendiri. Dikira tangga itu bisa membawa dirinya ke atas panggung, ternyata justru tangga itu sangat licin, bikin Rocky jatuh nyungsep. Rocky sadar sesudah semuanya sudah terlanjur jadi bubur. Ia berusaha meminta maaf dan mengklarifikasi. Ngakunya nggak mengkritik dan menghina Pak Jokowi sebagai individu. Rocky minta maaf sudah membuat kehebohan yang ditafsirkan jadi keonaran katanya. Saking memohonnya dalam meminta maaf, Rocky bahkan menyinggung soal pertemanannya dengan anak Pak Jokowi dan bahwa dia diundang sebagai tamu VIP ketika Pak Jokowi mantu. Itu kata-kata orang yang sudah putus asa, sudah bingung dan linglung menghadapi kenyataan buruk. Karena dia mengiba, minta dikasihani dengan menyebut bahwa dirinya punya hubungan baik dengan Pak Jokowi. Saya kok yakin kalau Rocky ini sampai ketemu Pak Jokowi, dia akan salaman sampai nunduk-nunduk, atau jangan-jangan sampai berlutut minta maaf di depan Pak Jokowi. Ya memang segitu takutnya Rocky sama kenyataan yang harus dia hadapi sekarang. Kalau sampai kasusnya disidangkan, lalu dia kena vonis sekian tahun penjara, maka ada kemungkinan besar Rocky ini akan terlewatkan dari hingar-bingar Pilpres 2024. Orang rame-rame di luar, Rocky bakal terdiam di balik jeruji besi, hanya bisa melihat tanpa bisa ikutan. Dan ini akan musnahkan karakter yang sudah dibangun dari dulu, bahwa Rocky merupakan akademisi andalan para kadrun dalam memaki-maki dan menuntut Presiden Jokowi turun, yang sedang dipersiapkan untuk menjalankan aksi penolakan terhadap presiden baru jika yang terpilih adalah dia yang didukung oleh Pak Jokowi. Pasti sudah banyak rencana-rencana yang bakal memanfaatkan sosok Rocky Gerung. Semua rencana itu bakal gagal total, dan Rocky bakal nggak jadi apa-apa. Paham kan guys? Ketakutan yang sekarang sedang melanda Rocky Gerung. Begitulah rebus-rebus kodok. Kalau kita kan kura-kura, memang juara. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syurah.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?